Gimana salamnya? Tahu. Cepet Oke, lebih. oke. 1, 3. Hai semuanya. Aku juga. Iya, 1, 2, 3. Hai semuanya. Jadi kali ini kita dapat tugas dari guru sejarah yang berserta wali kelas ya kan? Ya. Jadi 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 di sini kami dapat tugas podcast tentang sebenarnya 2 materi, tapi kami pilih nomor 1 aja sih ya kan Alia. Ya benar sekali. Senang bisa satu tugas dan sebangku dengan kamu. Ya senang juga. Oke. Suaranya kayak om ya. Perkenalkan, nama saya Artika Aryati. Nama saya Alia Azura. Oke. Di sini kami akan seolah-olah membuat podcast tentang kepemimpinan dualisme nasional. Oke. Mati. Ya nanti hidup itu. Kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama saya dan narasumber ini. Wah gila sih seorang siswa yang aktif dalam. Enggak sih, dia nggak aktif sih. Oke, selamat datang kepada Alia. Selamat datang. Aduh, selamat datang juga. Selamat datang juga. Oke, senang sekali kita bisa setugas bareng. Menurut kamu nih Alia, kita mulai dengan definisi apa itu dualisme kepemimpinan nasional gini ya. Secara sederhana, dualisme kepemimpinan nasional merujuk pada situasi di mana terdapat 2 pemimpin atau lebih yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara. Di Indonesia, kita sering melihat fenomena ini dalam konteks presiden dan wakil presiden serta partai politik, bukan begitu? Ya benar sekali. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara presiden dan wakil presiden sering kali menjadi sorotan. Misalnya nih, ketika ada perdebatan pandangan atau kebijakan antara keduanya, hal ini bisa menciptakan ketidakpastian dalam pemerintahan. Aduh, begitu rupanya. Ini baru awal ya teman-teman. Ini baru awal gak sih? Iya benar banget, baru awal. Mari kita lihat sedikit sejarahnya. Kata-katanya nih ya, berita-beritanya. Kayaknya kamu ngambil dari Google gak sih? Karena kita pelajar juga. Ya benar sekali. Kuat, Cok. Iya benar sekali. Oke, jadi kita ngambil dari Google supaya tidak salah ya semuanya. Podcast orang ini bau Lalu bagaimana masa Orde Baru yang kamu ketahui di bawah tuntutan Soeharto? Ngomong Cok. Awalnya semana? Itu terserah. Jadi gini aja. Jadi gini. Pada masa Orde Baru, kekuasaan sangat terpusat pada Soeharto sebagai presiden. Wakil presiden pada saat itu tidak memiliki banyak kekuasaan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan. Ini juga menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menimbulkan masalah ketika Soeharto harus menghadapi krisis pada akhirnya masa pemerintahannya. Ketika terjadi krisis ekonomi dan sosial, ketidakmampuan untuk mendengarkan suara-suara alternatif menjadi masalah besar. Wah, begitu ternyata. Setelah reformasi tahun 98, apakah banyak perubahan yang terjadi dalam struktur kepemimpinan Alia? Apa saja perubahan signifikan yang kamu ketahui dari yang kamu cari itu? Yang aku lihat nih, setelah reformasi, kita mulai mengenal sistem multipartai dan pemilihan umum yang lebih demokratis. Wakil presiden mulai memiliki peran yang lebih aktif dalam pemerintahan. Namun, dengan adanya banyak partai politik dan perbedaan pandangan di dalam kabinet, dualisme kepemimpinan mulai terlihat lebih jelas. Apakah ada contohnya atau apa gitu Alia? Misalnya nih, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, hubungan antara dia dan wakil presiden sering kali menjadi sorotan media. Wah,
makin menarik ini, makin menarik nggak sih? Tapi kan Al, kita harus santai aja ngomongnya. Aku tegang, Cok. Aku juga. Aduh, kita tarik napas dulu 1, 2, 3. Oke. Ayo jadi kita bahas lebih dalam dan kita korek lebih dalam dari dualisme kepemimpinan ini terhadap pemerintahan dan masyarakat. Oke, sambung. Apakah menurut kau Alia, apakah ada dampaknya atau apa gitu? Kau mau tahu dampaknya? Mau dong. Nih aku kasih tahu ya. Oke. Salah satu dampak utama adalah kebingungan dalam kebijakan publik. Ketika ada dua suara yang berbeda dari pemimpin tertinggi negara, masyarakat bisa bingung tentang arah kebijakan yang sebenarnya. Oh, apakah ada contohnya atau apa gitu yang kamu ketahui? Aduh, misalnya nih, jika presiden mengeluarkan pernyataan tentang suatu isu tetapi wakil presiden memberikan pandangan yang bertolak belakang, masyarakat akan kesulitan dong untuk memahami posisi resmi pemerintah. Wih, betul kali itu, betul. Kopi nih. Konflik internal dalam pemerintahan juga bisa tahu jadi masalah serius. Apakah kamu memiliki contoh konkret mengenai masalah ini, Alia? Ya, aku punya contohnya. Kau mau tahu? Jelas mau tahu dong. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika terjadi perdebatan mengenai kebijakan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Wah, kayaknya seru nih. Coba bahas lebih dalam lagi. Beberapa menteri dalam kabinet memiliki pandangan berbeda mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ketidakselarasan ini membuat masyarakat merasa tidak yakin terhadap langkah-langkah pemerintah. Duh, Alia, kayaknya kok ngomong terlalu cepet-cepet deh, Alia. Santai aja, Alia. Kita nggak dikejar kuntilanak kok. Enggak. Nanti kita yang ngejar kuntilanaknya ya. Mana, Cok? Ini kan. Duh, kayaknya sangat menarik, Bin. Ketidakpastian ini pasti ada yang menghambatnya kan? Ada dong, pasti. Menghambat program-program pemerintah yang sudah direncanakan tuh pasti. Bagaimana menurutmu, Al, tentang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Menurutku nih ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun drastis ketika mereka melihat adanya ketidakpastian dan konflik internal. Jika masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka tidak mampu bersatu dalam mengambil keputusan penting, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah. Wih, sampai kehilangan kepercayaan ya. Waduh, ini fatal nggak sih? Tapi oke, mari kita lanjut ke dampak yang lainnya. Selain dampak politik nih, bagaimana dampak dualisme kepemimpinan terhadap aspek sosial dan ekonomi menurutmu, Alia? Ada dong, dualisme kepemimpinan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Loh, kok bisa? Bisa dong, karena ketidakpastian kebijakan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Wah, sampai menghambat nggak tuh? Lagi. Dari segi sosial saja, konflik antara pemimpin juga dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi di kalangan warga negara. Waduh, haus. Tapi gak apa-apa, nanti aja kita minum, oke? Oke. Aduh, tarik napas dulu gak sih? Karena ini masih panjang teks kita, oke? Lalu bagaimana seharusnya kita Capek. Masih 9 menit durasinya, sabar ya. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengatasi masalah dualisme kepemimpinan ini? Coba beritahu saya, Alia. Kamu mau tahu cara mengatasinya ini gimana? Wah, jelas mau tahu dong. Salah satu solusinya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemimpin. Mereka perlu Mereka perlu memiliki forum diskusi yang terbuka untuk membahas perbedaan pendapat secara konstitutif. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai kesepakatan sebelum mengumumkan kebijakan kepada publik. Wah, setuju banget sih.
keterlibatan masyarakat memang sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Tapi jarang tahu sekarang pemerintah melakukan sesuatu dengan transparan. Benar nggak sih? Bener banget. Tapi karena kita sebagai siswa aja kita tidak boleh mengambil ini, jadi kita belum tahu ya kan. Jadi bagaimana menurutmu cara terbaik untuk melibatkan masyarakat, Alia? Salah satu cara terbaiknya adalah melalui konsultasi publik sebelum kebijakan besar dikeluarkan. Coba. Aku pengen tahu. Pemerintah bisa mengadakan forum atau diskusi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pendapat mereka. Ini tidak hanya meningkatkan jangan ketawa, Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, Alia. Ini di mana lagi ini? Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Oh, begitu. Aku baru tahu. Bagaimana dengan pendidikan politik? Apakah itu juga berperan penting, Alia? Ya, tentu saja sangat berperan penting. Pendidikan politik sangat-sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Begitu. Lalu dengan pemahaman yang baik tentang sistem pemerintahan dan proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi politik. Wah, baru tahu fakta ini sih. Aduh, sabar ya. Durasinya masih 11 menit nih. Lama kali. Penegak hukum juga penting gak sih? Penting banget. Kalau gitu, bagaimana peran dalam mengatasi dualisme kepemimpinan? Coba jelaskan. Sangat berperan penting malah. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Jika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, mereka akan lebih percaya pada keputusan-keputusan pemerintah, meskipun ada perbedaan pendapat antar pemimpin. Wah, keren sih. Mari kita lihat bagaimana negara lain mengatasi masalah ini. Serupa dengan dualisme kepemimpinan. Ada contoh dari negara-negara tersebut? Ya, ada dua contoh dari Nggak apa-apa. Ya, aku punya dua contoh, yaitu Amerika Serikat dan juga Jerman. Wah, tertariknya aku. Coba ceritakan contoh dari Amerika Serikat dan Jerman, Tong. Aku ceritain di Amerika Serikat dulu ya. Oke. Di Amerika Serikat nih, misalnya kita sering melihat adanya perdebatan antara presiden dan kongres dalam pengambilan keputusan penting. Meskipun ada potensi konflik antara eksekutif dan legislatif, sistem check and balance mereka memungkinkan. Nggak apa-apa, tarik nafas dulu, Alia. Jangan terburu-buru, Alia. Sistem check and balance mereka memungkinkan kedua pihak untuk saling mengawasi dan bernegosiasi demi mencapai kesepakatan. Kok belibet ya? Tenang aja, kita nggak dikejar setan kok, Alia. Lalu bagaimana dengan Jerman? Dari Jerman memiliki sistem parlementer di mana kanselir sebagai kepala pemerintahan bekerja sama dengan menteri-menteri dari partai koalisi. Dalam sistem ini, meskipun ada berbagai partai dengan pandangan berbeda-beda, kolaborasi antara partai menjadi kunci untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Wah. Selain itu, adakah yang mau dibahas tentang dualisme kepemimpinan nasional? Tentu ada dong. Mari kita bahas tentang peran media. Media memiliki peran penting sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah. Dengan meliput berita secara objektif dan kritis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara, media dapat membantu masyarakat memahami situasi politik saat ini. Oh ya, Alia, ada yang mau kutanyakan lagi nih sebelum penutupan. Ini apa tuh? Jadi gini, apakah kau berpikir nih, Al, bahwa diperlukan nggak sih adaptasi pada sistem pemerintahan kita? Perlu, sangat-sangat perlu malah.
Sistem pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi global maupun domestik. Ini termasuk memperkuat kolaborasi antar lembaga pemerintahan serta meningkatkan kapasitas para pemimpin untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan pandangan. Wah, begitu. Sebelum kita akhiri lagi, hari ini mari kita rangkum beberapa poin penting yang tentang dualisme kepemimpinan nasional. Menurut aku nih ya, apa ya? Tunggu dulu, aku pikir dulu. Mikir apa dengan Google? Tahu aja sih. Poin yang ku dapat sih, dualisme kepemimpinan nasional merujuk pada adanya dua pemimpin dengan pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan ya. Iya. Berarti ada juga kebingungan kebijakan konflik internal, stagnasi program pemerintahan serta dampak sosial ekonomi merupakan beberapa dampak negatif dari dualisme. Lalu ada lagi nih yang kutangkap Alia, meningkatkan komunikasi antara pemimpin, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik serta pendidikan politik adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Begitu nggak sih? Benar banget. Lalu ada tambahannya juga nih. Apa itu? Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemimpin dan sistem check and balance dapat membantu mengurangi konflik akibat dualisme kepemimpinan. Ada lagi? Ada lagi. Media berperan penting sebagai pengawas tindakan pemerintah sekaligus membangun kesadaran publik. Satu lagi nih, ketidakpastian politik global menuntut adaptasi sistem pemerintahan agar tetap responsif terhadap perubahan zaman. Wah, apakah sudah selesai? Sudah cukup. Oke, akhirnya berakhir juga podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada teman sebangkuku dan teman setugasku, Anjay. Kau ini tugas lo anjay kau. Oke, maaf Ibu. Terima kasih banyak kepada Alia atas wawasan yang sangat berharga hari ini, walaupun campur tangan dengan Google ya Alia. Sama-sama, senang bertugas dengan Anda. Tapi saya enggak. Monyet. Semoga diskusi kita tentang dualisme kepemimpinan ini memberikan pencerahan bagi pendengar kita ya Alia ya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada host Artika Aryati. Oke, terima kasih. Saya berharap diskusi ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpikir kritis tentang kepemimpinan Indonesia. Dan juga udah nggak jadi lah. Oke, terima kasih Alia. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like apa ya namanya Alia, itulah itu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kalau ada. Bye bye. Terima kasih. Semoga dapat nilai 100. Amin.